perang antara Rusia dan Ukraina adalah perang yang berbahaya dan beresiko. Perang ini tidak hanya berdampak pada kedua negara yang bertikai, tapi juga pada seluruh dunia. Perang ini dapat memicu krisis global yang melibatkan kepentingan dan keamanan banyak negara. Perang ini juga akan mengancam perdamaian dan stabilitas di Eropa, bahkan di seluruh dunia. Di tengah perang ini ada dua pihak yang topiknya itu paling keras, yaitu Rusia dan Ukraina. Rusia ingin mempertahankan pengaruh dan kedaulatannya atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Ukraina seperti Crimea, Donetsk, dan Luhansk. Ukraina sendiri ingin mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan atas wilayah-wilayah tersebut, serta malah mendekatkan diri dengan Barat, terutama NATO dan Uni Eropa. Siapa yang akan menang dalam perang ini? Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak? Apa yang menjadi tantangan dan peluang bagi masing-masing pihak? Apa yang menjadi harapan dan kekhawatiran bagi masing-masing pihak? Simak selengkapnya dan kita akan membahasnya secara lengkap dalam video ini. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Merdeka TV. Kita akan kembali mengulas tentang update terbaru di lapangan soal perang Ukraina-Rusia yang semakin berkecamuk. Perang antara Rusia dan Ukraina itu semakin memanas Bapak Ibu. Pasukan Rusia berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Ukraina seperti Crimea, Donetsk, dan Luhansk. Rusia juga mengancam akan menyerang ibu kota Ukraina, Kiev. Jika Ukraina tidak menyerah dan mengakui kedaulatan Rusia atas wilayah-wilayah tersebut. Perang ini sendiri dipicu oleh konflik politik dan etnis yang sudah berlangsung sejak 2014 ketika Ukraina mengalami revolusi yang menggulingkan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych dan mendekatkan diri dengan Uni Eropa dan NATO, Bapak Ibu. Rusia merasa kehilangan pengaruhnya di Ukraina dan tidak terima dengan perubahan tersebut. Rusia kemudian mendukung pemberontak separatis di wilayah timur Ukraina yang mayoritas pendukungnya berbahasa Rusia. Perang ini juga dipengaruhi oleh persaingan geopolitik dan ekonomi antara Rusia dan Barat. Rusia ingin mempertahankan statusnya sebagai kekuatan regional dan global, serta melindungi kepentingannya di tol Laut Hitam dan Laut Azov yang merupakan jalur penting untuk perdagangan dan transportasi energi. Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, ingin mengurangi ketergantungan mereka pada energi dari Rusia dan mendukung aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Perang ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan materi. Menurut data PBB, lebih dari 13.000 orang tewas Bapak Ibu, dan lebih dari 1 juta orang mengungsi akibat perang ini. Selain itu, perang ini juga menyebabkan krisis kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ancaman keamanan nuklir. Waduh ya. Perang ini juga menimbulkan ketegangan internasional yang tinggi. NATO sebagai aliansi militer Barat telah memberikan dukungan politik yang sangat banyak dan uang juga dan militer juga kepada Ukraina. NATO mengingatkan kehadiran dan aktivitasnya di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Rusia seperti Baltik, Polandia, dan Rumania. NATO mengklaim bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Eropa. Namun Rusia malah menilai bahwa langkah-langkah ini merupakan provokasi dan ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Rusia. Ya memang sih harus kita akui, Amerika dan Uni Eropa ini terkesan suka banget ya ikut campur soal urusan internasional. Ukraina sendiri terus meminta bantuan NATO untuk menghadapi agresi Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan baru-baru ini mengunjungi markas besar NATO di Brussels dan meminta agar Ukraina diberikan status anggota penuh NATO secepat mungkin. Zelensky sendiri berharap bahwa dengan menjadi anggota NATO, Ukraina akan mendapat perlindungan kolektif dari aliansi tersebut jika diserang oleh Rusia. Nampaknya Ukraina ini lupa ya, meskipun mereka dalam satu aliansi, jika Ukraina tidak memberikan manfaat bagi NATO, jangan harap deh akan mendapat bantuan.
Namun proses untuk menjadi anggota NATO tidaklah mudah. Ukraina harus memenuhi sejumlah kriteria politik, ekonomi, militer, hukum, dan sosial yang ditetapkan oleh aliansi tersebut. Wah. Selain itu, Ukraina juga harus mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota NATO saat ini termasuk Amerika Serikat. Hal ini tidak akan mudah mengingat beberapa negara NATO masih ragu-ragu untuk memberikan dukungan penuh kepada Ukraina karena khawatir akan eskalasi konflik dengan Rusia. Sementara itu Rusia tidak tinggal diam. Tentu saja Rusia terus meningkatkan kekuatan militernya di perbatasan Ukraina dan Crimea. Rusia juga melakukan latihan militer berskala besar yang melibatkan ribuan tentara Rusia, tank, pesawat tempur, kapal perang, dan rudal. Rusia mengatakan bahwa latihan militer ini adalah bagian dari rutinitas dan tidak ditunjukkan kepada negara tertentu. Namun tentu saja banyak pihak yang menilai bahwa latihan militer ini adalah cara Rusia untuk menunjukkan kekuatan dan menekan Ukraina dan NATO. Perang antara Rusia dan Ukraina adalah perang yang berbahaya dan beresiko. Perang ini tidak hanya berdampak pada kekuatan negara yang bertikai, tapi juga pada seluruh dunia. Perang ini dapat memicu krisis global yang melibatkan kepentingan dan keamanan banyak negara. Perang ini juga mengancam perdamaian dan stabilitas Eropa, bahkan dunia. Oleh karena itu guys, perang ini harus segera dihentikan dan diselesaikan secara damai. Ya, walaupun saya yakin Rusia tidak akan mau, perlu ada dialog dan diplomasi yang konstruktif antara Rusia dan Ukraina serta antara Rusia dan Barat. Perlu ada komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk menghormati hukum internasional, hak asasi manusia, dan kedaulatan nasional. Perlu ada solusi lah intinya yang adil dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi akar konflik seperti status Crimea, hak minoritas etnis, dan integrasi regional. Perang tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Itu yang perlu kita ingat. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kerugian bagi semua orang. Mari kita bersama-sama mendorong perdamaian dan kerjasama di antara Rusia dan Ukraina serta di antara semua negara di dunia.